Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga bersemangat, khususnya dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Dan juga sekarang saat ini kita berada di kampus Universitas Profesor Dr. Hamka, di mana saat ini sudah ada adik-adik mahasiswa dan mahasiswi dari UHAMKA. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, alhamdulillah. Tetap semangat ya, dan juga kuat ya puasanya ya. Alhamdulillah. Dan senang sekali pemirsa karena program Kolak kali ini hadir spesial, edisi khusus, yaitu dengan bertemakan Tadarus Ramadan, di mana kita akan membahas tema-tema keseharian, tema-tema populer, dan akan kita bahas dengan sudut pandang dari Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ilmu pengetahuan. Selain itu juga ada peristiwa-peristiwa yang akan kita kaji secara bayani, burhani, dan juga irfani. Dan tema kita kali ini juga cukup menarik sekali, yaitu The Power of Now. Seperti apa? Tentunya kita akan bahas dengan narasumber yang saat ini sudah berada di samping saya, yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Mukti MID. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Prof. Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Prof? Alhamdulillah sehat-sehat ini. Sehat Prof. Sini ya. sehat ya? Sehat juga Prof. Alhamdulillah. Lancar ya Prof puasanya Prof ya? Alhamdulillah, so far so good. So far so good, alhamdulillah, so far so good. It's very good always. Oke, nah Prof, kita kali ini akan membahas tema ini mengenai The Power of Now. Ini menarik sekali, The Power of Now. Apa nih kira-kira, apakah artinya kita harus memanfaatkan masa kini, sekarang, atau menyegerakan sesuatu yang baik gitu Prof? Seperti apa Prof? Silakan Prof. Ya baik, terima kasih. Ada sebuah buku judulnya The Power of Now, yang di situ diceritakan tentang bagaimana ya seseorang itu bisa sukses dengan senantiasa melaksanakan sesuatu dengan cermat, sesuatu dengan sebaik-baiknya. Tapi tema kajian sekarang tidak membahas buku itu. Silahkan nanti para mahasiswa mencari buku itu ya. Tapi sayangnya saya belum melihat terjemahan dalam bahasa Indonesianya, masih dalam bahasa Inggris. Tapi nggak apa-apa, harganya murah, cuma sekitar 300.000 saja. Wow. It's affordable ya, bisa Anda belilah itu ya. Siap. Tapi poinnya begini, Anda pernah dengar lagunya Bimbo nggak ya? Enggak ya, enggak. Anda nggak kenal juga Bimbo, jangan-jangan ya. Ya, Anda taunya Bimbang aja ya. Bimbo nggak kenal ya. Bimbang dan galau. Iya, itu kan ada Bimbo itu kalau Ramadan ini kan ada lagu-lagu religi yang salah satunya itu dia beramar ma'ruf janganlah ditunda-tunda. Pernah dengar itu enggak? Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Seterusnya itu kan, ya. Jadi The Power of Now itu bicara tentang bagaimana kita ini harus memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu dalam pengertian yang positif ya. Karena kadang-kadang ada juga orang yang memanfaatkan waktu dan kesempatan tapi untuk hal yang negatif. Ya, sering disebut dengan istilah aji mumpung. Nah, Anda mungkin pernah dengar istilah itu kan, mumpung lah gitu. Tapi kalau aji mumpung ini kaitannya dengan memanfaatkan kesempatan tapi untuk hal yang kurang baik gitu. Kurang baik ya. Karena kadang-kadang kalau orang itu aji mumpung, dia itu mungkin sekarang lagi agak populer ya, dia itu mungkin misuse the power gitu. Dia menyalahgunakan kekuasaan yang dia miliki, atau bahkan yang berikutnya apa? Abuse the power gitu. Dia merusak kepercayaan yang sedang dimiliki. Nah, jadi the power of now itu tidak seperti orang yang aji mumpung dalam pengertian yang saya jelaskan tadi, tapi kita justru menggunakan kesempatan, menggunakan waktu untuk kita ini melaksanakan yang terbaik. Kenapa seperti itu? Ya, pertama karena memang kita ini kan tidak selalu punya kesempatan. Tidak selalu punya kesempatan. Ya, ada cerita, mohon maaf ya, ini ceritanya agak dramatis ya. Ceritanya agak dramatis. Nggak apa-apa Prof, seru Prof. Nggak apa-apa ya, tapi ini dramatis. Jadi suatu saat saya tuh diundang
menghadiri suatu resepsi pernikahan. Saya berangkat menuju ke tempat lokasi resepsi. Nah, di tengah jalan kira-kira sejam kurang kira-kira setengah jam lagi saya sampai di tempat resepsi itu. Saya dapat WA bahwa sang ibu dari mempelai pria ini meninggal dunia. Jadi sudah siap-siap, orang saya juga sudah on the way, sudah OTW. Nah, sampai kemudian saya cerita ke kawan, dia cerita ke saya sambil ya serius ya bercanda. Dia cerita begini, ya Allah, malaikat Israel kok ya nggak sabar nunggu ya gitu. Ya ditunggu sampai resepsi selesai gitu. Ini sedang mau resepsi kok ya dicabut, kira-kira begitu ya. Tapi yang seperti itu kan banyak sekali terjadi kan, banyak sekali terjadi. Karena itu maka kesempatan, terutama anugerah waktu, itu adalah anugerah Allah yang sangat besar yang diberikan kepada kita. Karena itu di dalam Al-Quran kita diingatkan dengan banyak ayat agar kita ini menjadi orang yang ingat waktu. Dan banyak ayat Al-Quran yang dimulai dengan sumpah Allah yang dikaitkan dengan waktu. Misalnya wadduha, itu kan demi waktu duha, gitu kan. Walaili, kan, demi waktu malam. Gitu. Kemudian wal asri, ya, demi waktu asar. Itu maksudnya selain menegaskan bahwa Allah itu maha kuasa dan Allah itu juga maha mengetahui apapun yang bakal terjadi di waktu-waktu itu, manusia juga diingatkan bahwa kita ini dalam hidup itu tidak bisa lepas dari ruang dan waktu. Manusia itu kan tidak bisa lepas dari ruang dan waktu, ya kan? Sehingga karena itu maka the power of now itu bicara tentang bagaimana kita ini bersyukur dengan setiap detik kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, selama hayat di kandung badan, kita berusaha untuk berbuat baik, kita berusaha untuk beramal solih. The power of now juga bicara mengenai opportunity atau kesempatan. Karena kesempatan itu tidak selalu berulang dan tidak selalu terbuka. Kesempatan itu selalu ada, tetapi belum tentu kita bisa memanfaatkan kesempatan itu. Misalnya ya, Anda menerima informasi lowongan pekerjaan, ya kan? Tapi kemudian disebutkan ijazah sekian, S1, IP sekian, Anda memenuhi semuanya, tapi kemudian usia sekian, nah, sudah selesai. Ya enggak? Karena apa? Ternyata Anda sudah melewati gitu. Anda memenuhi syarat semuanya kecuali satu. Nah, karena itu sebenarnya dalam the power of now itu kita bicara tentang bagaimana kita harus bersegera dalam berbuat baik. Dalam bahasa Al-Quran itu kita diingatkan untuk yusari'una fil khairat, ya. Yusari'una fil khairat, segera untuk berbuat baik. Kenapa kita bisa bersegera? Karena kesempatan berbuat baik itu ada. Belum tentu kalau kita menunda itu kesempatannya ada. Bisa karena banyak faktor, ya. Bisa karena banyak faktor. Yang kedua, kesempatan kita melaksanakan sesuatu juga terbatas. Bisa kita laksanakan tapi terbatas. Misalnya ini karena mahasiswa ya, mohon maaf ya, penonton yang tidak mahasiswa, contohnya mahasiswa ini, Anda mengerjakan soal, kan? Anda bisa mengerjakan itu, tapi waktunya nggak cukup. Mengalami itu nggak? Mengalami kan? Ya. Saya sebenarnya bisa, cuma waktunya nggak cukup, gitu kan? Karena itu kita itu dalam banyak hal itu dibatasi oleh waktu. Nah, ada waktu yang batasannya itu jelas, eksplisit, tapi ada yang batasannya tidak jelas. Karena itu maka kita hendaknya menjadi orang yang pertama sadar waktu, yang kedua jangan lupa waktu. Sehingga ketika ada kesempatan, ketika ada peluang, maka kita hendaknya melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya,
kita manfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Bahkan Al-Quran itu tidak hanya bicara mengenai yusari'una fil khairat, tetapi fastabiqul khairat. Nah, itu kan, ini IMM ini kan motonya itu kan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Itu juga motonya Pemuda Muhammadiyah juga itu. Waktu saya ketua Pemuda Muhammadiyah, saya wajibkan Pemuda Muhammadiyah itu hafal ayat yang berkaitan dengan fastabiqul khairat itu. Kalau yusari'una itu bersegera, kalau fastabiqul khairat itu mendahului. Ya, mendahului dalam berbuat baik. Jadi tidak sekedar berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau berlomba itu kan the time is now, kemudian kita berlomba di situ. Tetapi menurut saya fastabiqul khairat itu mendahului berbuat baik. Pengertiannya bagaimana? Fastabiqul khairat itu kan fa-nya kan fa jawab ya. Fa jawab dari kondisi tertentu yang disebutkan di dalam ayat yang sebelumnya. Nah, kemudian istabaqo itu dari wazan istaf'ala. Kalau fa'ala itu mengerjakan sesuatu, mati istaf'ala itu mendahului sesuatu sebelum yang lain mengerjakan. Itu. Karena itu maka dalam fastabiqul khairat itu ada empat hal yang ada di dalamnya. Yang pertama, untuk menjadi yang terbaik itu kita harus berbuat baik. Yang kedua, berbuat baiknya harus banyak, harus aktsaru amala, harus banyak berbuat baiknya itu. Yang ketiga, berbuat baiknya itu harus excellent, harus ihsan, ahsanu amala. Jadi nggak asal segera, nggak asal mengerjakan, tetapi terbaik. Yang kita kerjakan itu semaksimal mungkin kita kerjakan, jadi excellent gitu. Jadi dalam istilah bisnis sekarang ada namanya service excellent, ya, kita berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Tapi untuk tiga hal ini harus istabaqo. Kita menjadi istabaqo itu fi'il madinya sabaqo. Sabaqo itu mendahului. Mendahului jauh. Jadi sebelum orang itu memikirkan, kita sudah selesai. Makanya fastabiqul khairat itu bisa berarti menjadi pelopor dalam berbuat kebaikan, menjadi pionir dalam berbuat kebaikan, atau menjadi inventor dalam berbuat kebaikan. Karena itu levelnya lebih tinggi dari yusari'una fil khairat itu. Nah, kenapa seperti itu? Kita tidak akan menjadi umat yang unggul kalau kita tidak bersegera. Orang kan sekarang bicara mengenai disrupsi, ya kan? Disrupsi. Mungkin Anda sering sekali mendengar itu kan? Sekarang ini kita hidup di era disrupsi. Ada yang bilang kita hidup di era erupsi. Kalau erupsi kan gunung meletus. Gunung meletus. Disrupsi itu disrupt ya. Disrupt itu artinya tercerabut. Gangguan, gitu. Ya. Disrupt itu artinya tergilas. Gitu. Kenapa tergilas? Karena tidak bersegera untuk melaksanakan sesuatu. Ya, kalau Anda membaca buku-buku tentang disrupsi, itu kan mesti ada 4 ciri dari era disrupsi itu yang disebut dengan ada yang menyebut dengan novelty, ya, novelty atau turbulensi. Ada yang menyebut dengan istilahnya itu akronimnya itu tuna. Ya. Tuna itu artinya turbulensi. Kita itu kan hidup di era yang penuh dengan turbulensi, penuh dengan goncangan-goncangan gitu kan. Yang kedua itu uncertainty. Ya, hidup dalam masa yang penuh dengan ketidakpastian. Ya, uncertain, nggak pasti. Ya, temennya uncertainty itu uneven. Uneven itu nggak karuan, uneven itu. Kalau Anda ngetik, ya ujung kanannya itu nggak lurus, itu kan uneven namanya, nggak karuan itu. Ada yang di ujung, ada yang di tengah, uneven. Nah, yang ketiga itu novelty. Banyak hal yang baru yang terus saja muncul, ya kan? Yang ini belum kita kuasai, yang baru sudah muncul terus, sudah ada novelty. Nah, yang keempat itu ada namanya ambiguity. Sesuatu yang itu bertentangan dengan nilai yang kita yakini, gitu. Sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita harapkan, gitu. Karena itu maka dalam
era disrupsi itu kita tuh dituntut untuk menjadi orang yang serba cepat. Serba cepat. Kan kalau Anda bicara dan mengikuti buku-buku tentang disrupsi itu kan bicara betapa banyak perusahaan yang dulunya itu top, orang bilang top marko top gitu. Atau dulu mungkin menjadi produk yang Anda harus punya, a must have product gitu kan. Produk yang Anda harus punya, tapi sekarang dia sudah tidak lagi berjaya. Nah, kenapa seperti itu? Kalau Anda bicara kepada teori dari disrupsi itu kan karena dia terlambat melakukan inovasi. Jadi dia melakukan inovasi tapi terlambat. Ya. Kenapa begitu? Dia tidak leading, tidak memimpin. Nah, makanya the power of now itu adalah kekuatan bagaimana kita menjadi orang yang antisipatif. Antisipatif. Mengantisipasi sebelum sesuatu terjadi. Nah gitu, karena itu maka perusahaan-perusahaan yang leading itu kan perusahaan yang dia itu tidak hanya mengantisipasi sesuatu terjadi, tapi bahkan merancang sesuatu yang bakal terjadi. Nah, dia tidak hanya cope with the change ya, tidak hanya dia itu bagaimana menyesuaikan diri dengan perubahan, kemampuan adaptasi gitu, tetapi dia yang manage the change. Dia sendiri yang melakukan perubahan itu. Nah, semuanya punya HP ya? Biasa, ya. Punya HP kan? Punya. Nah, Anda ada nggak yang HP-nya itu mereknya Nokia? Zaman dulu ya, Prof. Nggak ada kan? Nggak. Tapi zaman awal-awal orang punya HP itu, semua HP kan Nokia. Harus. Sampai orang menyebut itu HP sejuta umat. Gitu kan. Karena ketemu orang semuanya Nokia gitu. Tapi sekarang Anda pun satu pun nggak ada kan yang punya HP Nokia. Nah, kenapa Nokia itu sekarang bisa kalah oleh yang lain? Kata pimpinan Nokia itu, kami terlambat melakukan inovasi gitu. Bukan karena ada masalah misalnya fraud ya. Fraud itu artinya ada masalah keuangan di situ, ada masalah kecurangan di situ, atau ada konflik. Nggak ada sama sekali. Tapi karena dia terlambat melakukan inovasi, sementara yang lain itu sudah melakukan inovasi. Kenapa orang bisa melakukan inovasi? Karena dia antisipasi. Dia mempelajari tentang the behavior of customer. Wah, ini ilmiah banget ini kali ini. Menarik sekali nih, Prof. Menarik sekali ya. Menarik sekali. Tapi boleh simpen dulu ya, Prof. Lagi seneng-senengnya diputus. Ya nggak apa-apa juga. Ya, Prof, ya. Boleh simpen dulu sejenak ya, Prof. Ya. Biar makin penasaran nih. Pemirsa juga makin penasaran. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali usai pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Kolak edisi khusus Tadarus Ramadan. Kita lanjutkan kembali pemirsa pembahasan yang sangat menarik sekali nih ya, Prof ya. Namun sebelumnya, biar makin semangat nih pemirsa, seperti biasa kita dengarkan dulu nih pantun dari adik-adik UHAMPA yang ada di sini. Silahkan, siapa yang mau? Boleh. Silahkan, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Winke. Winke? Ya, silakan. Izin pantun ya teman-teman. Ya, jangan lupa cakepnya ya. Oke. Pohon beringin daunnya lebat. Cakep. Batang besi mudah berkarat. Cakep. Untuk kerabat dan juga sahabat, jangan lupa puasa dan tetap semangat. Cakep. Masya Allah. Boleh beri tepuk tangan untuk teman kita Winke. Terima kasih Winke. Dan kita lanjutkan kembali, Prof. Pembahasan kita mengenai tadi the power of now. Apa yang tadi Nokia itu kurang inovasi gitu, Prof tadi ya. Ya, itu nggak hanya Nokia ya, itu contohnya saja. Gitu contoh-contohnya aja salah satu banyak contoh. merek lainnya juga begitu. Jadi yang sekarang itu leading itu karena dia tadi mempelajari perilaku dari customer. Perilaku customer. Orang itu pengen apa? Nah, ketika dia tahu orang itu pengen apa, kemudian dia melangkah apa yang bisa saya lakukan untuk memenuhi keinginan orang itu. Nah, dulu kan kita waktu ya, Anda mungkin nggak ngalami ya, awal-awal ada HP itu kan cari satu huruf saja itu harus pencet 3 kali tik 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 baru keluar. Iya betul gitu betul kan. betul. Baru tik 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 baru keluar gitu kan. Baru keluar. Ya. Setelah itu meningkat kan, satu huruf satu keyboard seperti Anda ngetik biasa itu kan, satu huruf satu gitu. Itu karena apa? Oh, itu nggak simple, sehingga orang berpikir bagaimana supaya memudahkan orang untuk bisa menggunakan keyboard itu dengan cepat. Karena orang kan pengen cepat itu, kan semua orang kan pengen serba cepat.
Nah, tetapi ternyata itu juga susah juga kalau seperti gini kan lama. Nah, dipenuhi juga keinginan itu dengan cara apa? Ngomong saja nanti dia otomatis ditranslate gitu kan. Iya, wartawan zaman dulu ya, saya waktu masih latihan jadi wartawan itu harus belajar tuh huruf steno itu. Meringkas kata-kata yang panjang dengan simbol-simbol itu. Wartawan dulu harus menguasai steno. Sekarang wartawan mungkin nggak perlu lagi, atau malah mungkin nggak menguasai steno itu apa. Tinggal taruh saja HP-nya di depan narasumber, kemudian nanti apa? Conversation kita ini, suara kita ini langsung langsung disalin dalam bentuk teks. Ya kan? Nah, akhirnya apa? Memudahkan itu. Nah, kemudian Anda misalnya kan lagi jalan-jalan nih, mau buka di mana gitu, sedang keluar kota kan, saya mau cari restoran yang enak di sini gitu kan, nanti kan akan langsung ada jawaban, di sekitar sini ada restoran ini, restoran ini, restoran ini, yang ini bintangnya 4, yang ini bintangnya 5, oke ini yang bintang 5 nih gitu, karena kebetulan Anda sedang banyak duitnya nih ke bintang 5 gitu kan. Atau mungkin begini, rasa bintang 5 tetapi harga lokasi kaki 5. Iya. Enggak apa-apa kaki 5 tapi rasa bintang 5 gitu misalnya. Itu semua memudahkan, karena apa? Kalau dia tidak cepat menangkap apa yang menjadi keinginan, kebutuhan dari customer itu, dia akan tertinggal. Nah, karena itu maka agama mengajari kita untuk tadi, tidak hanya yusari'una fil khairat tetapi fastabiqul khairat. Karena kalau umat ini menunda-nunda pekerjaan, dalam bahasa Arab namanya taswif ya, taswif. Taswif itu menunda-nunda pekerjaan. Dalam hadis disebutkan menunda-nunda pekerjaan itu adalah salah satu dari perbuatan setan. Karena apa? Manusia itu kadang-kadang merasa bahwa dia masih punya banyak waktu ini, gitu kan? Anda misalnya mohon maaf ya, mahasiswa diberi tugas, udahlah tenang aja, masih seminggu gitu kan, masih seminggu gitu, santai aja gitu. Giliran sudah berlalu, nggak apa-apa, tenang, masih ada waktu, masih 5 hari gitu. Begitu sudah Anda merasa, ternyata, waduh besok ya harus submit gitu. Udah gitu dosennya killer lagi gitu, wah misalnya begitu. Ini dosen yang ini nggak kenal kompromi nih, misalnya. Semuanya kan jadi gedebukan-gedebukan. SKS jadi ya, sistem kebut semalam ya. Iya. Atau banyak kan yang suka begitu kan? Makanya disebutkan dalam hadis itu, menunda-nunda itu pekerjaan setan. Karena apa? Belum tentu kita ada kesempatan. Sehingga dalam hadis disebutkan, idza amsaita fala tantadiri sobah. Kalau Anda sedang di waktu sore, Anda bisa kerjakan di sore itu, jangan tunggu besok. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau Anda bisa kerjakan itu di pagi hari, jangan ditunggu sampai sore hari. Gitu. Karena apa? Banyak hal yang berubah itu sekarang dalam era disrupsi itu, era digital itu, orang tidak bicara perubahan dan kesempatan itu dalam hitungan tahun. Tidak pula hitungannya itu bulan, tidak pula hitungannya itu minggu, tidak pula hitungannya hari, tidak pula hitungannya jam, tapi hitungannya adalah detik. Makanya era digital. Anda perhatikan nggak? Orang yang juara lari cepat itu selisihnya berapa antara juara 1 dengan juara 2? Sepersekian detik bahkan ya Prof. Sepersekian detik kan? Sepersekian detik. Setiap detik itu bermakna untuk menentukan menjadi juara apa tidak. Ya enggak? Disitulah arti pentingnya waktu. Itulah arti pentingnya waktu. Makanya orang Arab tuh punya pepatah, al-waktu kasyaif gitu. Waktu itu seperti pedang. Kenapa? Kalau kita tidak hati-hati, bisa terluka oleh waktu itu, bisa menjadi bermasalah dengan waktu. Karena itu maka banyak hal terjadi, momen-momen menentukan itu hitungannya detik. Hitungannya detik. Misalnya nih, saya lagi contohkan sepak bola juga lah, gitu kan. Saya soalnya suka nonton sepak bola soalnya. Itu banyak gol penentu itu kan terjadi justru ketika injury time sudah selesai kan. Sudah injury time sudah selesai, tetapi menurut teori ketika seorang pemain itu sedang dalam posisi menyerang kan nggak boleh dihentikan oleh wasit. Ternyata itu gol yang menentukan, yang membuat satu klub itu menjadi menang. Ya enggak? Nah, karena itu maka tadi kan saya mulai bimbo ya. Ada lagunya Opi itu. Opi tahu ya? Tahu. Coba ada lagu yang ini, detik waktu terus berjalan, terus
Nah, kan? Taunya di Iya awal kan? aja. Iya. Suka dan duka gitu kan, tapi begitu sudah selesai kan ada masa di mana semuanya berakhir. Iya. Berjuta mimpi sebagaimana itu kan. Artinya apa? Kita itu harus bersegera dalam berbuat baik. Iya. Nah, di dalam hadis Nabi disebutkan, ini hadis ini populer kan? Ada hadis yang menyebutkan ightanim khomsan qabla khomsin. Jaga 5 sebelum datangnya 5. Ada yang hafal? Coba tadi. Sababaka qabla. Jadi ada 5 ya, ada 5. Nggak apa, kalau nggak hafal bahasa Arabnya artinya. Yang pertama apa? Jaga muda sebelum masa tua. Yang kedua, jaga kaya sebelum miskin. Ya, kemudian jaga luang sebelum sempit. Terus yang keempat, jaga hidup sebelum mati. Kemudian Sehat. jaga sehat sebelum sakit. Itu artinya apa? Selama kita ini masih muda, manfaatkan untuk kita ini menggali potensi diri, mengembangkan potensi diri. Karena ada waktunya di mana nanti kita tidak bisa lagi melakukan itu. Kalau masih muda itu kan masih energik ya, fisiknya masih kuat. Ya. Naik motor ke sana kemari masih tangguh. Kalau sudah seusia saya ini naik motor ngebut itu dikomentari orang, ini orang tua kok ngebut ya, itu misalnya. Ada kemudian malah komentarnya lebih ini lagi, kayaknya masa kecil kurang bahagia ini, misalnya begitu, misalnya begitu kan. Jadi ada saat-saat yang itu pas kita lakukan, ada saat-saat yang tidak. Fisiknya masih kuat, energik, manfaatkan untuk belajar yang sebanyak-banyaknya, membaca, menghadiri majelis ilmu seperti ini, mencoba pengalaman baru gitu kan, itu manfaatkan itu. Nah, ada masa sehat, ya kan? Karena orang itu kan seringkali menyesal kan. Ada yang waktu sehat justru dia tidak gunakan untuk kebaikan, tapi kemudian akhirnya dia malah sakit-sakitan dan sebagainya. Kemudian masa selama hidup sebelum mati. Semua orang itu kan bakal mati. Sehingga kalau kita baca di Quran itu, orang-orang kafir itu kan nyesel ketika dia sudah mati itu. Dia ingin dikembalikan ke dunia, dan ketika dia dikembalikan di dunia walaupun hanya 1 hari saja, dia ingin berbuat baik yang sebanyak-banyaknya. Padahal sudah tidak ada lagi kan. The game is over, itu kan, permainan sudah selesai. Gitu kan? The game is over. Kalau sudah over ya sudah. Karena itu maka kita hendaknya menjadi orang yang berusaha memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda. Jangan membiasakan diri untuk berleha-leha. Rehat penting, tetapi leha-leha ya jangan gitu. Ya, jadi harus satset ya, Prof. Ya, betul. Zamannya satset sekarang. Betul. Ya. Kan sekarang ciri dari era sekarang, era digital itu kan segala sesuatu serba cepat tadi. Cepat ya. Ya, banyak hal penting itu ditentukan oleh sesuatu yang terjadi dalam hitungan tidak hanya detik, malah sepersekian detik. Nah, karena itu setiap detik itu menjadi sangat menentukan banyak hal dalam kehidupan kita. Baik, luar biasa sekali. Jadi itulah pentingnya kita harus menyegerakan berbuat baik ya Prof ya. Jangan leha-leha, jangan mager. Walaupun sekarang banyak yang bilang, aduh enakan mager nih, ini jangan. Apalagi zaman sekarang ini semuanya serba satset. Sekarang gitu. Eranya bukber ya. Eranya bukber karena puasa, betul sekali. Baik Prof, kita akan lanjutkan kembali Prof usai jeda berikut ini, dan nanti teman-teman yang mau tanya boleh, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita simak dulu yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Kolak edisi khusus Tadarus Ramadan, dan kita lanjutkan kembali ya Prof ya, dan juga teman-teman adik-adik mahasiswa dan mahasiswi UHAMKA. Boleh silakan teman-teman yang mau bertanya kepada Prof Mukti tentang tema kita kali ini, yaitu The Power of Now nih. Jangan ada waktu untuk leha-leha tadi kata Prof. Silakan. Siapa yang mau tanya? Oke, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Nakib Bersana Laki Mungkin. Izin bertanya Prof. Pertanyaan saya itu terkait menunda-nunda pekerjaan, tidak boleh menunda pekerjaan. Sedangkan ada dalam hadis itu mengatakan bahwasanya fakir qoblan takzima gitu, berpikir dulu sebelum kita lakuin. Nah, itu seperti bagaimana menurut Profesor? Baik, terima kasih. Jadi berpikir sebelum berbuat. Memang harus begitu. Karena itu the power of now itu tidak berarti melaksanakan sesuatu dengan tergesa-gesa.
berbeda ya. Karena di dalam hadis disebutkan justru tergesa-gesa itu perbuatan setan juga. Sehingga kita kemudian melaksanakan dengan sekarang itu jangan tergesa-gesa, tetapi jangan menunda-nunda, tetapi laksanakan dengan seksama. Nah, gitu, laksanakan dengan seksama. Itu beda ya. Karena apa? Kalau tergesa-gesa itu nggak cermat. Orang tergesa-gesa itu juga kemudian seringkali tidak bisa perform dengan baik. Iya. Anda punya pengalaman itu ya? Ada. Karena apa begitu? Karena nggak memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, karena tidak memanage waktu dengan sebaik-baiknya, maka jadinya tergesa-gesa. Sehingga hadis itu sebenarnya berbicara tentang kita harus menjadi orang yang berhati-hati. Tapi berhati-hati itu tidak berarti berleha-leha, gitu. Ya, leha-leha itu bahasa Indonesianya apa ya? Leha-leha. Ya, nggak boleh bermalas-malasan. Karena itu kan kita diberikan oleh Nabi tuntunan agar kita tidak menjadi orang yang malas. Ya kan, ada doa yang kita dituntun untuk membaca pada waktu pagi hari. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Nah, panjang lanjutannya tapi sampai di situ saja. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menjadi orang yang cengeng, menjadi orang yang lemah, dan menjadi orang yang malas. Karena itu nanti kalau Anda punya anak, jangan diberi nama Kaslan ya. Kaslan. Karena Kaslan artinya malas. Waduh, hati-hati itu Kaslan ya. artinya pemalas gitu. Oh, itu bagus tuh namanya Arab, Kaslan. artinya adalah malas, artinya malas, ya. nggak boleh ya. Nah, karena itu maka nggak boleh kita jadi orang yang bermalas-malasan. Dan demi kita itu bisa melaksanakan sesuatu dengan baik tadi, perhatikan waktu. Perhatikan waktu. Karena apa? Segala sesuatu tadi saya sampaikan pada segmen pertama, kita terbatas oleh ruang dan waktu. Waktu itu ada waktu yang luang, waktu yang muasa. Tapi juga ada waktu yang sempit, waktu yang mudhoyak. Nah, yang waktu lapang itu kita bisa manage dengan sebaik-baiknya. Karena itu di antara ciri pemimpin, ya, saya pernah membaca buku kepemimpinan itu bicara mengenai perencanaan waktu. Perencanaan waktu. Dia membuat perencanaan Anda 10 tahun ke depan itu mau jadi apa. Itu kan menghitung waktu itu kan, menghitung waktu. Nah, Anda merencanakan. Anda misalnya kalau mengikuti acara ada namanya rundown ya. Iya. Itu semuanya kan kaitannya dengan waktu. Iya, betul. Ya enggak? Ini kita tapping ini juga ada kaitannya dengan waktu itu. Karena itu maka kita harus senantiasa menjadi orang yang ingat waktu. Buat time management yang sebaik-baiknya. Tetapi kemudian juga jangan jadi robot. Karena ingin semuanya now terus nggak istirahat. Ya, kita juga perlu istirahat gitu. Karena apa? Tubuh kita ini juga punya hak. Ya, di antara hak tubuh kita itu adalah beristirahat. Kenapa begitu? Karena kemampuan tubuh kita itu juga ada batasnya. Ada batasnya. Makanya kalau kita rapat ya terus itu kan kita perlu istirahat. Ada yang bilang istirahat itu isoma ya. Isoma, istirahat, sholat, makan. Tapi sekarang ada yang dibalik, jangan apa isoma itu, dong, soimah gitu. Soimah, sholat, istirahat, makan. Jadi sholat gitu. dulu ya. Ya, sholat dulu. Tapi ada yang nambahi di tempat lain, apa? Isomaro. Istirahat, sholat, makan, rokok. Itu kalau di Muhammadiyah nggak ada itu, rohnya itu nggak ada. Nggak ada ya rohnya. Kita juga perlu break, orang itu juga perlu istirahat. Karena tubuh kita itu punya hak yang harus kita penuhi juga gitu. Kita juga perlu relax ya, perlu relax. Supaya apa? Supaya fresh itu, supaya fresh. Tetapi kaitannya dengan the power of now itu kita diberikan tuntunan. Kalau kamu sudah selesai melaksanakan suatu pekerjaan, ya faida farogta fangsob wa ila rabbika farghab. Orang yang produktif memanfaatkan the power of now itu, kalau satu pekerjaan selesai, segera laksanakan pekerjaan yang lainnya. Nah, jadi orang yang produktif. Karena sekarang ada kan orang yang begitu, merasa perjuangannya berat, sudah sukses, kemudian selebrasinya kelamaan. Ada nggak yang begitu? Jadi nggak lanjut lagi ya, Prof, ya? Nggak lanjut lagi ya, lanjut sudah lagi. ketinggalan kalau begitu. Selebrasi itu jangan kelamaan. Kita perlu selebrasi sebagai tanda syukur, tetapi harus yang terukur gitu. Karena itu maka faida farogta fangsob.
Kalau suatu pekerjaan selesai, segera kerjakan yang lainnya, dan itulah ciri orang Islam yang maju. Ciri orang Islam yang produktif, memanfaatkan waktu. Dan waktu itu harus diatur kan? Di Quran dijelaskan, malam itu waktunya tidur. Siang itu waktunya bekerja. Naharo ma'asa, ya, laila libasa. Karena itu umumnya orang kalau malam itu istirahat. Tapi ada yang protes ke saya, lah kalau saya security gimana Pak? Kalau malam Kerja. tidur gimana dong? Nah, dia diatur dong, waktunya di manage ya. Kalau memang dia malam itu dia harus berjaga, ya harus ada waktu istirahat di pagi hari. Nah, harus dirubah habitnya. Tapi merubah habit itu juga perlu waktu, ya, itu perlu waktu. Bertahap ya. Ya, bertahap. Sehingga karena itu maka dalam kita hidup ini harus ada namanya time management. Time management itu juga berkait dengan tidak hanya waktu untuk saya, kita juga perlu ada me time. Nah, sekarang kan istilah begitu kan? Iya, betul-betul. Me Me time time. gitu. Me time. Ada saatnya kita tuh memanja-manjakan diri sendiri Iya. gitu kan? Betul. Biasanya kalau ibu-ibu memanjakan dirinya di mana? Ke salon atau Iya. shopping. Memanjakan dirinya di shopping Di gimana shopping. dong? Mungkin sambil mohon maaf ya, ke salon memanjakan Betul. diri gitu kan, semua HP dimatikan gitu, pokoknya nggak bisa diganggu. Treatment dulu jadinya. Ya, Full. kan kita perlu juga me Iya. time kan, kita perlu juga Iya. me time. Tetapi juga kemudian harus ada our time, ya waktu di mana kita bersama-sama Quality dengan time. kawan-kawan gitu. Iya. Sehingga karena terkait dengan waktu, kita juga hendaknya berusaha supaya kalau membuat janji itu tepat waktu. Betul. Jangan pakai jam karet. Jam karet. Nah, acaranya jam berapa? Ciri khas Indonesia. Ya, jam 7. Jam 7 belum datang, ditanya masih on the way gitu. Sampai 7.15 belum sampai juga, ditanya masih on the way. 7.30 belum sampai juga, sampai juga. ditanya lagi on the way. Lama-lama bukan on the way itu bukan dalam perjalanan, tapi dijawabnya apa? Ojo takok wae gitu. Jangan tanya melulu. Malah jadi gugup itu kan. Iya, iya. Karena itu maka termasuk the power of now itu, apalagi menyangkut our time ya, Iya. itu kita harus menepati waktu. Itu ciri dari orang yang maju, berkemajuan itu kan tepat waktu, time punctuality, menepati waktu. Karena apa? Kita berurusan dengan orang lain yang dia juga punya agenda yang lain. Makanya biasanya kalau saya misalnya mau ketemu, itu supaya nyaman, pakai perjanjian dulu. Seperti mau taping ini kan, nah itu kan mau siaran ini kan kita janji jam berapa, di mana. Karena apa? Menyangkut penggunaan ruang. Iya. Ini menyangkut waktu para penonton yang ada di sini, atau mungkin berbagai hal lain yang berkaitan dengan urusan orang lain. Our time itu harus menjadi our betul. Jangan kemudian kita merasa orang penting, terus datangnya belakangan. Ditinggal. Seenaknya. Iya. Anda mau naik kereta merasa orang penting ya, ya ditinggal. Tinggal. Nah, karena itu kita harus betul-betul menjaga waktu, apalagi menyangkut waktu yang kesepakatan orang lain. Ini saya pernah itu Vini naik Iya. kereta mau ke satu daerah kan. Saya keasikan ngajar lupa waktu. Saya harus berangkat dari rumah menuju ke Gambir itu waktunya tersisa 40 menit saja. Nah, itu secara hitungan teoritis nggak mungkin. Tapi saya yakin masih bisa. Bisa. Nah, tadi kan Masih kembali kepada diusahakan. perhitungan waktu. Iya. Saya tidak pakai mobil. Pakai. Saya minta anak saya nganter ke Lebak Bulus. Pakai motor. Anak saya nggak lewat jalan biasa, karena kalau lewat jalan kampung, hitungan jaraknya memang lebih pendek, tetapi hitungan waktunya lama karena banyak polisi tidur. Iya. Kita lewat jalan raya saja Pak. Gitu. Nah, dia pakai perhitungan. Kenapa? Perhitungan Kita waktu. bisa kecepatan tinggi. Wah, dia hitung jaraknya sekian, kecepatan. Jadi dia pakai rumus S sama dengan V per T. Wah, ilmiah tuh ya. Prof. Kebalik ya, kebalik ya, bener kan? Ya, Benar, betul. benar. Iya, makanya gitu Pakai kan. ilmiah Nah, dia. saya fisika kan. fisika. Terus kemudian sampai Lebak Bulus, waktunya udah mepet lagi, udah mepet. Ya kira-kira, tadi waktunya kira-kira tinggal 50 menit tadi, bukan 40 ya, 50 menit. 50 menit. Sampai di Lebak Bulus itu waktunya tinggal 40 menit menuju ke Gambir itu. Nah, saya kan hitung kan, dari stasiun ini Lebak Bulus sampai ke HI itu
MRT 30 menit. Karena saya biasa naik jadi saya tahu. Jadi hanya punya waktu 10 menit menuju ke Gambir. Saya tidak pakai taksi, saya minta karyawan PP jemput saya pakai motor lagi. Dari HI sampai ke stasiun kurang 2 menit. Tapi sebelum itu saya sudah keluarkan KTP, sudah keluarkan tiket. Begitu saya ke situ sudah langsung scan, naik 1 menit kereta berangkat. Masya Allah, akhirnya berhasil. Kereta berangkat. Tapi saya nggak langsung masuk di gerbong saya, yang penting sudah masuk di gerbong saja. Iya. Gitu kan? Karena kalau langsung menuju ke gerbong saya bisa ketinggalan. Yang penting sudah di gerbong, tempat duduk dan gerbongnya dicari sambil kereta itu berjalan. Ini namanya time management. Tapi yang begini jangan ditiru ya. Jangan ditiru karena mesti naik motornya mesti begini-begini ya. Dan itu memang ya harus dengan pertolongan Allah kita bisa dimudahkan. Dan jangan kemudian bilang saya kan orang penting, Sekretaris Umum Muhammadiyah, tunggu dong. Emang lu siapa kan gitu kan. Nah, karena itu maka kita harus kemudian memanfaatkan waktu, memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Sehingga kesimpulannya, Vini, kesimpulannya apa? Kita ini diberikan oleh Allah kesempatan. Kadang-kadang kesempatan itu lapang, tapi tidak jarang kesempatan itu sempit. Sempit ya. Nah, karena itu kita harus bisa memanfaatkan waktu di saat lapang maupun di saat sempit. Yang kedua, jangan berleha-leha. Jangan merasa kita ini hidup kita masih panjang, kesempatan selalu terbuka. Kita harus merasa bahwa tidak selalu kesempatan itu terbuka, tidak selalu kesempatan itu ada, tidak selalu kita punya waktu. Karena itu maka kita rancang dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, yang ketiga, berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Yusari'una fil khairat. Meminta ampun kepada Allah juga jangan ditunda-tunda. Karena dalam Quran disebutkan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Ya, hendaknya kamu bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan bersegera untuk mendapatkan surga yang dijanjikan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Tapi kemudian segera laksanakan suatu pekerjaan, begitu pekerjaan selesai, segera laksanakan pekerjaan yang lainnya. Itulah ciri dari orang yang produktif dan itulah the power of now. Masya Allah, luar biasa. Boleh tepuk tangan juga untuk Prof. Mufti. Luar biasa sekali pemaparannya dan juga tadi penjelasannya benar-benar mencerahkan dan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Prof. Mufti. Terima kasih. Dan juga terima kasih untuk teman-teman UHAMKA yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Juga pemirsa semuanya yang sudah menyaksikan acara Kolak edisi spesial yaitu Tadarus Ramadan. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Namun sebelumnya saya mau baca pantun dulu. Izin ya Prof ya. Ini di Marga Satwa melihat tapir. Hewan langka yang dilindungi. Para pemirsa tidak perlu khawatir. Esok lusa kita berjumpa kembali. Baik, sekali lagi terima kasih semuanya. Saya Vini Auliani bersama dengan Profesor Abdul Mukti dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.